Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita bisa melanjutkan kembali daripada pembahasan sebelumnya. Wa qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairum minhum. Ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, janganlah meremehkan satu kaum atau satu kelompok daripada kelompok yang lain, atau satu orang daripada orang yang lainnya. Jangan hendak meremehkan, jangan hendak mengolok-olok, jangan hendak mengejek, mentertawakan. Barangkali orang yang engkau olok-olok itu, yang engkau ejek itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih baik daripada orang yang meremehkan. Wala nisa'un min nisa'in asa ayakunna khairum minhum. Dan tidak boleh juga perempuan meremehkan perempuan-perempuan yang lain. Barangkali perempuan yang diremehkan itu kedudukannya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada perempuan yang meremehkan itu. Dan janganlah kamu mencela akan diri kamu, dan jangan pula kamu mencaci maki akan diri kamu. Nah, seperti apa kita mencaci maki diri kita? Maksudnya itu kita mengejek orang, menghina orang, akhirnya orang pun mengejek kita, menghina kita. Wa qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab, bi'sa ismul fusuq ba'dal iman wa man lam ya'tub fa ulaika humuz zalimun. Dan janganlah kamu saling memanggil gelar yang tidak disukai oleh orang yang dipanggil. Sejahat-jahatnya nama atau panggilan adalah kefasikan sesudah beriman, dan barang siapa yang tidak taubat daripada yang demikian itu, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wa qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, jauhilah daripada prasangka buruk. Sesungguhnya sebahagian prasangka buruk itu akan mendatangkan dosa bagi engkau, dan janganlah kamu suka mencari-cari kesalahan orang, dan jangan pula kamu berani menggibah akan sebahagian daripada sebahagian kamu. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Apakah suka di antara kamu makan daging atau bangkai saudaranya sendiri? Jelas tentu kamu tidak akan suka. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Takwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Nah, di dalam ayat ini yang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita istihza, sukriyah, tahkir ala uyubil ghair wan naqais. Allah melarang kita mengolok-ngolok atau menghina, meremehkan, mentertawakan atas kekurangan yang dimiliki oleh orang lain, baik kekurangan itu pada bentuk tubuhnya, atau kekurangan pada pakaiannya, atau kekurangan pada agamanya, atau kekurangan yang lainnya. Intinya kalau kita mengejek orang, menghina orang, Allah tidak suka perbuatan yang demikian itu. Allah tidak suka seorang hambanya mengejek, menghina, meremehkan, mentertawakan hamba yang lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mustahji'ina fin nas yuftahu li'ahadihim babun minal jannah fayuqalu lahumma fayaji biqarbihi wa rammihi fa idza atahu ukhlika dunahu ila akhir. Ujar Nabi kita, nanti di akhirat akan dibukakan pintu-pintu surga bagi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar malaikat, silahkanlah masuk kalian wahai penghuni surga. Tapi pas giliran orang-orang yang suka mengolok-ngolok manusia, dia tidak bisa masuk. Nah, inilah balasan bagi orang-orang yang suka merendahkan, menghina, mengejek hamba Allah yang lain. Wa qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairum minhum. Kemudian yang kedua Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang juga, wala talmizu anfusakum. Jangan kamu mencela, mencaci maki hamba Allah, baik karena dia melakukan satu dosa atau maksiat, atau dia melakukan berbagai macam kesalahan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang untuk mencaci maki mereka. Terhadap kemaksiatan kita disuruh benci, tapi bukan bertujuan mencaci maki, mentertawakan, mengejek, mengolok-ngolok. Perbuatannya itu yang kita tidak suka, tapi orangnya jangan kita caci maki. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan bahawa fala ala man yuhafizu ala al-akmali zahirah. Barangkali orang yang ibadahnya bagus, tapi di hatinya itu ada sesuatu hal, ada sifat-sifat yang menyebabkan ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barangkali orang yang kita lihat berbuat maksiat, berbuat dosa, itu di dalam hatinya ada sesuatu hal atau sifat-sifat yang terpuji, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosanya yang demikian itu. Karena amal zahir ini hanya merupakan alamat atau tanda luaran, tampak di luar sahaja. Dan ada orang yang berbuat maksiat atau dosa, belum pasti dia ini orang yang jahat. Sehingga kesimpulannya tidak perlulah kita keterlaluan melampaui batas pada mengagungkan orang yang kita lihat baik, barangkali di dalam hatinya membuatkan Allah benci dan menolak seluruh ibadahnya. Wa adamul ihtikal li muslimin ra'ayna alaihi af'alan sayyi'ah. Dan janganlah kita sekalipun berani meremehkan, merendahkan, menghina, mencaci maki, mengolok-ngolok orang yang berbuat dosa, karena
karena barangkali di dalam hatinya ada sifat yang membuatkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosanya. Orang yang beriman itu, ujar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kal jasadil wahid, seperti satu batang tumbuh. Artinya kita benci kepada perbuatan maksiat itu, dan pelaku maksiat itu jangan kita cela, jangan kita ejek, jangan kita olok-olok, jangan kita caci maki, karena seharusnya diobati, diberikan nasihat, bukan malah kita ejek, kita hinakan. Jangan. Allah Subhanahu wa taala melarang yang demikian itu. Dan kemudian yang ketiga, at-tanabuz bil alqab, berpanggil-panggil dengan gelar yang tidak disukailah orang yang kita panggil, baik gelarnya itu bagus atau gelarnya itu tidak bagus. Nah, ini termasuk perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada kawan kita ini suka pakai kopiah, suka pakai gamis, kemudian tiba-tiba datang dia, ujar kita tuan guru datang, tuan haji datang nih. Nah, kalaupun itu baik, kalau orangnya tidak suka maka kita berdosa. Kawan kita datang, kita panggil dengan gelar yang mengejek dia. Nah, ini berdosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak suka hal yang demikian itu. Wala tanabazu bil alqab, dan kemudian lagi su'zan, berburuk sangka. Qala al-Mahlawi wa aktsarul ulama ala anna al-zanna al-kabih bima zahiruhu al-ghairu la yazuz wa annahu laha raja fi zanni al-kabih biman zahiruhu kubbah. Kebanyakan para ulama berpendapat bahawa sangkaan buruk kepada orang yang soleh, orang yang selalu berbuat perkara yang soleh, kemudian kita berburuk sangka kepadanya, maka itu tidak boleh. Dan tidak mengapa kalau kita berburuk sangka kepada orang yang kebiasaannya selalu buruk, kita sangka tidak apa-apa. Tapi perlu juga kita perhatikan, dan mesti kita berhati-hati daripada prasangka yang demikian. Dan lagi tidak boleh kita berburuk sangka kepada siapapun. Allah Subhanahu wa taala melarang kita tajassus, mencari-cari aib kesalahan orang lain. Di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Salman ini punya kawan dua orang. Kebetulan kawannya yang dua ini lebih berada kedudukannya daripada Salman Al-Farisi, sehingga Salman membantu kedua orang tersebut. Suatu hari dua orang tersebut kehabisan makanan, lalu dia menyuruh kepada Salman untuk berjumpa kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada makanan di sana minta sedikit untuk kami, ujarnya. Nah, berangkatlah Salman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu sampai Salman kepada Nabi, ujar Nabi, aku tidak ada makanan. Coba engkau datangi Usamah bin Zaid, barangkali di sana ada makanan. Maka berangkatlah Salman ini berjumpa dengan Usamah bin Zaid. Ujar Usamah, makananku pun habis. Maka baliklah Salman kepada dua orang yang menyuruhnya tadi. Aku tadi datang ke rumah baginda Rasulullah, ujar Nabi, tidak ada makanan. Lalu Nabi berpesan, datanglah ke rumah Usamah bin Zaid, sampai aku di sana habis juga makanan, aku pun pulang. Jadi setelah mendengarkan dua orang tadi berkata, Usamah ini paling adanya makanan itu di rumahnya, dia bilang tidak ada, yuk nanti kita cek ke rumahnya. Nah, ini sudah berdosa berprasangka buruk, ditambah lagi dosa mencari-cari kesalahan orang. Ibnu Mas'ud pernah didatangi seorang laki-laki yang di janggutnya ada tetesan bekas arak. Datang kepada Ibnu Mas'ud, dan beliau pun melayani tadi orang itu dengan baik. Beliau diam dan tidak berkata-kata apapun. Nah, inilah yang hendak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La tajassus, jangan hendak mencari-cari aib kesalahan orang lain. Dan yang terakhir adalah wala yaghtab ba'dukum ba'dah, janganlah sekali-kali kamu berani berbuat ghibah. Nah, untuk ghibah ini cukup dengan satu hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghibata fa innal ghibata ashaddu minal zina, fa innal rajula qad yazni wa yaktub fa yatubu Allah subhanahu alaihi, wa innal sahibal ghibata la yaghfiru lahu hatta yaghfiru lahu sahibuhu. Ujar Nabi kita, aku takut daripada kalian melakukan ghibah. Sesungguhnya ghibah itu sulit taubatnya daripada zina. Seorang laki-laki itu dia berbuat zina, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan terima taubatnya dan Allah ampuni dosanya. Tapi kalau orang yang melakukan dosa ghibah, maka Allah tidak akan mengampuni dosanya sebelum dia meminta izin, sebelum dia meminta ampun, minta maaf dengan orang yang digibahnya itu, dan orang tersebut memberikan maaf, mengampuni kita, barulah Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa-dosa kita. Nah, inilah beratnya dosa ghibah. Harus kita jumpai orang yang kita gibah itu, harus kita meminta maaf terlebih dahulu. Nah, kalau sudah dimaafkan barulah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Demikianlah, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Allahumma anzil rahmata wal maghfirah wal hidayata wat taufiq wan ni'mata was sihhata wal afiyata was salamata alaina ya Allah. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal afu minkum wal hadith suratullah wa suratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi